Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Angelina dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas F dengan NIM 2130203143. Baiklah, video ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari ujian akhir semester dengan mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Khairawati MAG. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya. Pandangan Al-Farabi bahwa memiliki teori tentang pengetahuan, Al-Farabi berpendapat bahwa jendela pengetahuan adalah indera. Sebab pengetahuan masuk ke dalam diri manusia melalui indera. Sedangkan menurut Ibnu Sina berpendapat bahwa ilmu pengetahuan itu adalah hierarkis, masing-masing yang memiliki tingkatannya sendiri, di mana yang satu lebih tinggi daripada yang lainnya. Ibnu Rushd berpendapat bahwa pendidikan bersifat praktis yang harus dibantu melalui model dengan pelaksanaan teoritisnya. Sehingga pelaksanaan praktis senantiasa sesuai dengan pelaksanaan teoritisnya yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang benar sehingga bisa menjadi pedoman umat Islam. Menurut Al-Bahtani merupakan seorang astronom muslim penentu jumlah di mana saat dia mempelajari ilmu astronomi menemukan penemuan besar yang dimiliki sebagai Al-Baktenius, yaitu si jenius dalam ilmu perbintangan. Landasan ontopologi. Landasan ontopologi adalah ilmu pengetahuan yang meneliti segala sesuatu yang ada. Landasan epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang teori, sedangkan landasan aksiologi merupakan kajian tentang nilai ilmu pengetahuan. Hubungan teori evolusi dengan Islam merupakan pengetahuan yang tidak sesuai dengan kitab suci Al-Quran. Teori tersebut menyatakan sebuah perubahan pada mekanisme makhluk hidup atau spesies secara perlahan-lahan dalam rentang waktu yang panjang. Penyebab teori evolusi sulit diterima di kaum beragama karena pada masa modern beberapa muslim menolak evolusi dan pengajaran evolusi dilarang beberapa negara. Pertentangan utama antara Islam dan evolusi adalah adanya Adam dan Hawa sebagai leluhur manusia. Sebuah konsep yang bertentangan dengan antropologi biologis modern dan kalangan religius, bertentangan dengan pemahaman mereka akan naskah kitab suci, terutama mengenai penciptaan manusia. Pandangan Islam tentang teori evolusi, kita sebagai umat beragama Islam jika berbicara tentang asal-usul kehidupan di alam ini, di bumi ini, pasti tahu bahwa teori evolusi Darwin itu adalah kesalahan besar karena manusia yang tercipta pertama kali di alam ini adalah Nabi Adam alaihi wasallam. Telah dijelaskan dalam Al-Quran bagaimana asal-usul manusia itu terjadi. Jadi tidak ada penguatan teori yang menolak teori evolusi Darwin, tetapi teori evolusi Darwin juga tidak bisa diterima bangsa atau kelas manusia. Terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat 20, katakanlah berjalan di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana menciptakan manusia. Dari permulaannya kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala waktu. Banyak orang-orang yang meyakini bahwa dari ayat tersebut mengisyaratkan kera menjadi asal mula makhluk keturunan berikutnya, yaitu manusia. Dan pemahaman ini benar-benar keliru.
Teori Big Bang menegaskan bahwa pada awalnya alam semesta ini terdiri dari materi yang sangat padat dan sangat panas. Materi tersebut meledak dengan kekuatan yang sangat tinggi sehingga terus mengalami perkembangan dan terus berekspansi. Jauh sebelum penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan sains mengenai permulaan alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 30, Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarol ladzina kafaru wa annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu menyatu? Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala bentuk yang hidup. Maka, mengapakah mereka tiada juga yang beriman? Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Dari penjelasan ayat tersebut dapat kita pahami bahwa alam semesta bermula dari gumpalan yang kemudian terpisah. Begitu pula penjelasan teori Big Bang yang menyatakan bahwa alam semesta awal mulanya berasal dari ledakan yang besar yang kemudian mengembang. Kedua penjelasan ini menggambarkan bahwa alam semesta bermula dari suatu yang padu kemudian berpisah atau mengembang. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.